Sosok inspiratif, Pangdam 3 Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Kosasi SE. Beliau dikenal bukan hanya sebagai seorang pemimpin militer, tetapi juga memiliki kisah hidup yang syarat makna. Mulai dari latar belakangnya sebagai santri, hingga perjalanan karir di TNI Angkatan Darat. Kita akan mengulik kisah Jenderal Marbot di Tanah Pasundan. Sebuah cerita tentang kesederhanaan, keteguhan iman, dan pengabdian pada bangsa dan negara. Bagaimana Bapak bisa disebut atau terkenal dengan julukan Jenderal Marbot atau Jenderal Santri ini, Bapak? Untuk seorang marbot itu kan bagi banyak orang tuh hal yang mustahil untuk bisa menjadi seorang jenderal. Nah, apakah cita-cita Bapak tuh dari dulunya memang menjadi seorang tentara atau tidak? Karena kan kalau kita lihat dari latar belakang Bapak yang seorang santri, kemudian juga lebih banyak waktu di masjid itu, apakah ada kepikiran atau mengalir seperti itu aja? Itu apa yang membuat Bapak jadi tentara itu? Ternyata bukan dari cita-cita kecil ya, nggak sengaja, jadi seiringnya itu ingin memperbaiki akhlak tentara. Orang tua nyuruhnya saya jadi pendakwah. Tapi pada akhirnya juga doa orang tua saya terkabul juga. Di dakwah itu nggak mesti harus jadi ustadz. Betul. Jadi guru bisa dakwah, jadi dokter bisa dakwah, jadi pengusaha bisa dakwah, jadi tentara pun bisa dakwah ya kan. Gitu. Jadi dakwah itu nggak mesti harus ke IAIN atau jadi ustadz. Berarti ini santri yang jadi tentara atau tentara yang jadi santri? Mudah-mudahan sambil ini ya Pak ya. Ya kan. Dulu nama saya itu diambil dari Pangdam Siliwangi juga. Pangdam Siliwangi. Namanya Raden Ahmad Siliwangi. Raden Ahmad Kosasi. Orang tua saya bilang, karena dulu saya nakal kecilnya, ya tahu kamu saya kasih nama Kosasi itu biar seperti Pak Raden Ahmad Kosasi yang katanya bijaksana, baik ke rakyat. Bayangkan, dulu nggak ada internet loh Mbak, tahun 60-an ya kan, orang listrik aja nggak ada tempat saya. Zaman dulu kalau dari ujung Polon sana bisa kenal Pak Pangdam di sini Siliwangi, artinya memang Bapak itu belusukan ke daerah. Karena kan tidak secanggih saat ini. Nah, ya, iya. Nah, kita di sini berita udah bisa sampai kemana-mana. Kalau sekarang, kalau nggak melihat langsung dan tidak belusukan langsung ke bawah, rakyat mungkin tidak mengenal sosok Pangdam. Nah itu makanya. Ternyata doa dari orang tua Bapak terkabul juga ya kan. Doa orang tua saya dua-duanya terkabul. Ternyata saya dengan Pak R.A. Kosasi dipertemukanlah di ruangannya Pangdam. Beliau Pangdam ke-7. Beliau Pangdam ke-7 dan Bapak sekarang? Saya Pangdam ke-47. Jadi ada dalam urutan yang sama ya Pak? Iya, foto itu dijajar 20 oleh Pangdam-Pangdam sebelumnya. Kan bukan saya yang jajar. Betul. Beliau ke-7 sampai ke-20, kemudian 21, 40, 41, 60. Saya 47, beliau ke-7. Kosasi di atas, Kosasi di bawah. Nah, itulah kekuatan doa. Kita nggak, secara akal nggak masuk akal. Dari sekian kodam, kenapa saya tuju ke sini? Nah itu doa orang tua saya tercapai juga. Tercapai gitu. ucapan orang tua yang menjadi doa dan akhirnya kenyataan. Nah, itu. Mungkin juga sosoknya tidak lebih jauh dari pendahulunya juga. Nah, mudah-mudahan.